Pemirsa, tidak selamanya penggusuran ini merugikan warga. Seorang pedagang kaki lima yang pernah digusur, kini justru menjadi pengusaha rumah makan sukses. Bahkan saat ini telah memiliki 20 cabang di wilayah Jabodetabek. Siapakah dia? Sama-sama kita lihat profilnya berikut ini. Sepintas, gerai rumah makan yang menyediakan menu ayam bakar sebagai hidangan utamanya ini tidak jauh berbeda dengan rumah makan lainnya. Namun, siapa sangka, sang pemilik Agus Pramono atau yang akrab disapa Mas Mono dulunya hanyalah pedagang kaki lima yang menjajakan ayam bakarnya di pinggir jalan. Sebelumnya ia bahkan pernah menjadi tukang gorengan yang hanya mampu meraup untung Rp15.000 per hari. Melihat hasil yang didapatkan kurang memuaskan, Mas Mono pun beralih mencoba peruntungan dengan menjual ayam bakar yang ternyata berhasil menarik minat pelanggan. Dalam sehari Mas Mono bisa menjual 80 ekor ayam. Namun di tengah pesatnya kemajuan bisnis ayam bakarnya, Mas Mono terpaksa harus hengkang lantaran tempat ia biasa memarkir gerobak untuk berjualan digusur. Namun hal ini tidak lantas membuat ia berhenti. Ia terus berjuang untuk mencari cara bagaimana untuk terus mempertahankan warung ayam bakar miliknya. Pengunjung yang datang merasa puas dengan cita rasa sajian ayam bakar yang disuguhkan Mas Mono. Kalau menurut saya sih, mungkin penggusuran terhadap Mas Mono itu suatu berkah mungkin ya. Karena digusur terus dia jadi tambah maju mungkin. Karena mungkin kalau nggak digusur belum tentu maju juga kan. Iyalah, keren lah perjuangannya sih. Oke lah kalau menurut saya sih. Ayamnya sih mungkin yang bikin enak bumbunya ya. Soalnya bumbunya itu ngeresap banget. Kalau ayam lain tuh nggak tahu, aneh aja, apa sugesti saya juga ya, tapi ini enak kok. Kini perjuangan Mas Mono pun membuahkan hasil. Setelah lebih dari 10 tahun, Mas Mono kini bukan hanya memiliki gerobak, melainkan 20 resto ayam bakar yang tersedia di ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Omsetnya pun mencapai ratusan juta rupiah per harinya. Ya, pemirsa, saat ini sedang ramai penggusuran. Namun justru di balik penggusuran ini ada seorang pengusaha makanan yang justru mendulang kesuksesan setelah gerobak ayam bakarnya digusur. Dan berikut sudah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia Agus Pramono atau Mas Mono. Yes. Seorang pengusaha ayam bakar yang sukses. Mas Mono, aduh ini kalau melihat memang memprihatinkan begitu ya, yang terjadi pada saudara-saudara kita. Tapi kita ingin memberikan sugesti positif, memberikan saran juga bahwa hey, ada loh yang dulu pernah digusur, namun alhamdulillah sekarang sukses. Kita akan tanya dulu nih, pertama kali datang ke Jakarta ini kan sebagai office boy, koreksi kalau saya salah. Lalu perjalanan akhirnya sampai menemukan usaha sendiri, lalu terus digusur, lalu akhirnya bangkit lagi, gimana sih Mas Mono? Betul. Jadi waktu jadi office boy tersebut, di zona nyaman tersebut, karena kebutuhan saya semakin banyak, terus saya ingin membahagiakan saya punya orang tua dan saudara saya, karena dibanding dengan mereka, saya disekolahkan paling tinggi saat itu. Jadi saya keluar dari zona nyaman tersebut dengan dagang gorengan. Ternyata sepele apapun kalau kita nggak belajar, itu nggak bisa. Termasuk dorong gerobak pun kesannya sepele ya, tapi ternyata ada seninya juga. Betul. Dan saya berani action saat itu tahun 2001 yang jelas-jelas nyalain kompor aja nggak bisa, dorong gerobak pun juga nggak bisa. Saya dagang gorengan, mungkin modalnya nggak terlalu banyak, jadi saya berani ke gorengan tersebut. Dan ngasong dari SD ke SD, dari komplek ke komplek. Kebetulan tadi saya lewat patung Pancoran, dan di bawah patung tersebutlah saya sering jualan, sering ngetem di sana. Itu jadi, tahun 2001. Usia berapa waktu itu Mas Mono? 28 tahun. 28 tahun. Betul. Menjajakan gorengan dulu, datang ke Jakarta. Itu berarti di Sambi setelah atau keluar setelah? Keluar. Dan 6 bulan kurang laku, terus akhirnya 2001 saya memberanikan diri jualan di depan salah satu kampus di Tebet, Jalan Supomo, Jakarta Selatan, dengan menu ayam bakar. Oh, jadi dari gorengan akhirnya hijrah dulu nih ke ayam bakar. Tadi sebelum kenapa ayam bakar jadi agak jauh gorengan? Bagus sekali bahwa ternyata di kaki lima pun kita ada kode etik, yaitu tidak boleh menjual menu yang sama. Oh, kaki lima pun ada kode etik. Oh, jadi sebelumnya ada yang sudah jualan sudah ada ayam. Soto, ada padang, ada gado-gado, ada menu-menu yang lain semua, yang belum ada ayam bakar. Dan saat itu saya benar-benar otodidak, saya nggak ngerti ilmunya, saya nggak punya mentor, nggak punya ngerti wirausaha itu apa. Berani action aja saat itu dan pakai tenda biru, bawahnya juga pakai got ya, yang juga sering digusur karena di situ dekat dengan Balai Sudirman ya. Jadi setiap ada acara pejabat atau apa, kita sering digusur. Jadi tapi sebelumnya tahu tidak, maksudnya kawasan itu memang kawasan yang rentan digusur dan katakanlah itu kan trotoar sebetulnya gitu. Ya, ngurus izinnya seperti apa, atau cuman ngelihat ini kayak yang lain usaha kayak adem ayem aja, kalau kita ikutan aja apa gimana?
Jadi waktu itu karena memang lokasinya strategis, dekat perkantoran dan ditambah lagi depannya kampus. Jadi memang 2 jalur ya. Jadi aksesnya benar-benar sangat crowded. Jadi ya rame sekali memang. Tapi sudah tahu tidak, maksudnya peraturan di situ boleh atau tidak Saya gitu? tidak ngerti aturannya, yang penting saya action saja di situ. Dan 2004 kita dapat kabar bahwa semua digusur saat itu, dan saya bilang bahwa Allah tidak adil. Karena dari 5 ekor kali pertama saya jualan, Mbak, itu 6 bulan kemudian bisa menjual 80 ekor ayam, dan saya sudah punya 5 karyawan. Dan saya sudah Itu dalam mensuplai catering. jangka waktu berapa dimulai ketika usahakan dari gorengan dulu nih? Betul. Dari gorengan langsung ke ayam bakar. Itu dari proses mulai tadi 5 ekor sampai akhirnya punya 5 karyawan itu gimana? Iya. 6 bulan kemudian kita sudah rame. 6 bulan kemudian. Betul. Di tempat yang sama Tempat ya? yang sama, dan apalagi kita jualnya dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Baik. Jadi jam 2 siang kita udah tutup. Jadi hanya dalam waktu Nggak nanya kenapa tutup. Iya, itu dia. Pasti udah habis. Bukan, karena tukeran dengan pedagang malam nanti. Sip-sipan juga, kaki 5 juga ada sip-sipan. Seperti karyawan di sini ada sip-sipan. Oh iya. Jadi ternyata siang dulu sampai jam 2. Lalu? Nanti ada pedagang malam, pecel lele, seafood, nasi goreng, dan lain-lain. Jadi habis nggak habis, tutup. Gantian pedagang malam. Tapi itu semua pedagang yang ada di lokasi, yang ngomong-ngomong lokasinya itu rawan digusur, itu semua sudah pada tahu mengenai peraturan yang memang mungkin harusnya tidak dijalankan usaha di situ, atau sama-sama kalian oh udahlah gitu loh, karena belum ada tindakan, jadi sudah kita yang penting action saja tadi yang seperti Anda sebutkan. Sebenarnya dengan sering digusur itu kita sudah paham bahwa lokasi tersebut memang tidak boleh untuk jualan, apalagi kita memang di trotoar ya. Terus kok ya bandel gitu loh? Ya, Kenapa? the power of kepepet soalnya. The power of kepepet itu quotes of the day ya. The power of kepepet. Ya, orang kepepet kan kreatif kan, kita nggak ngerti mau usaha apa lagi ya, bisanya jualan. Oke. Nah terus akhirnya untuk apa ya namanya mengakali, dan sekarang sudah tahu begitu, oh ini udah gusuran. Betul. Kayaknya kan deg-degan gitu, tiba-tiba nanti akan ada Satpol PP misalnya untuk menertibkan kawasan tersebut. Itu bisa diceritakan tidak ada drama-drama yang terjadi? Oh, ada. Ini kalau disinetronkan bisa difilmkan juga. Disinetronkan, tidak boleh disinetronkan di sini. Lalu nyatanya gimana? Ya, saat itu saya komplain ya bahwa Allah tidak adil. Allah tidak adil di saat saya sudah punya 5 karyawan, sudah 80 ekor, saya sudah mensuplai catering beberapa perusahaan juga, tinggal say hello saja ke konsumen, tiba-tiba digusur, dan saya nggak ada alternatif untuk pindah cabang. Tadi saya sebut bahwa the power of kepepet, saya mulai hunting lokasi, tanya ke pelanggan, ibu punya tempat, bapak punya lokasi, kenapa mas? Warung saya mau digusur bu. Mas saya punya di Tebet, tapi kecil. Bu, saya pengennya besar dong. Masa dari kaki 5 terus pindah ke tempat yang lebih kecil? Saya pengen lebih besar, Bu. Optimis sekali ya, Anda ya, luar biasa. Udahlah Mas, pokoknya makanan enak pasti dicari. Saat itu Ibu Haji Bakir bilang seperti itu, pelanggan saya. Dan saya action, lagi-lagi saya bikin spanduk, segera dibuka di Tebet Raya yang bakar Mas Mono. Gitu. Itu dengan judul Ayam Bakar Mas Mono tuh dari zaman gerobak itu judulnya sudah Ayam Dulu Bakar kita Mas belum pakai brand Mas Mono, malah Ayam Bakar Kalasan, Ayam Bakar dekat kampus ini, Ayam Bakar jalan ini, Ayam Bakar dekat bank ini gitu. Karena kenapa orang nyebutnya macam-macam, saya kasih nama brand saya, dan alhamdulillah juga sudah kita patenkan sesuai nama saya. Nah, nanti, dan saat itu saya buka cabang. Nah, inilah pentingnya bahwa saya sering melihat Mbak. Ya maaf, saya juga sering memberikan sharing di seminar wirausaha juga. Saya suka gemes gitu, banyak rumah makan yang rame, kadang di kaki 5, tapi mereka zona nyaman. Begitu rame tidak mau buka cabang, begitu rame dia tidak prepare untuk buka tempat yang lebih strategis gitu kan. Begitu digusur dia nggak siap gitu loh. Dan saat itu saya sudah prepare, sebelum digusur saya sudah action buka cabang di Tebet Raya. Nah, jadi sebagian apa ya, pelanggan, formula apa saja yang dipersiapkan sebetulnya untuk menyiapkan? Satu sudah mental pasti itu dalam penggusuran. Mungkin bisa di-share nanti bagi teman-teman dan saudara-saudara kita yang sedang saat ini mengalami penggusuran, tapi ditahan dulu ya. Selepas jeda pariwara berikut, pemirsa, bincang-bincang bersama Mas Mono, korban penggusuran yang bangkit karena penggusuran, akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Bandung dan luar biasa. Malaysia. Sudah on air kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, sudah hadir di sini Mas Agus Pramono atau yang lebih dikenal dengan Mas Mono, yang menjadikan momentum penggusuran sebagai titik balik kesuksesan usaha. Sudah ada 66 cabang sekarang Ayam Bakar Mas Mono di Jakarta, dan juga tadi Anda mengatakan ada di luar negeri, bahkan ada di Malaysia.
kalau boleh meng-highlight statement atau pernyataan dari Mas Mono, ini Allah mengangkat derajat saya melalui penggusuran, itu bisa diceritakan kembali kepada pemirsa? Iya, betul. Ternyata gara-gara digusur tersebutlah akhirnya saya bisa punya cabang di Tebet. Gara-gara digusur tersebut saya sudah bisa mewujudkan sebagian impian saya. Dan gara-gara digusur tersebutlah saya diundang di acara Metro TV Selamat Pagi Indonesia. Dan semuanya gara-gara digusur. Gara-gara digusur. Dan kalau dulu saya komplain sama Allah bahwa Allah tidak adil, ternyata Allah sangat adil. Dan saya percaya itu, dan ternyata cara indah Allah mengangkat derajat seseorang dengan mungkin digusur, dikasih ujian, dikasih cobaan dan lain-lain. Yang tugas kita adalah berikhtiar dan selalu positive thinking. Nah itu dia, itu yang problem ya. Yang ingin disampaikan bagi teman-teman dan saudara-saudara kita yang saat ini kan sering sekali terjadi revitalisasi yang berujung pada akhirnya seseorang yang mungkin seperti Mas Mono di 2004 lalu. Saya bingung harus memulai dari mana, saya digusur. Ini formula untuk bangkitnya itu loh Mas, seperti apa dari awalnya, bisa di-share tidak sama teman-teman? Ya, tentunya tidak harus nunggu digusur dulu kan kita untuk bisa punya cabang. Tentunya kita nggak harus nunggu digusur dulu baru kita bisa bangkit kan, seperti itu. Dan kita harus mulai prepare, artinya memulai bisnis 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dengan saat ini beda. Artinya dulu bisa jualan dimanapun, kita bisa punya lokasi di lingkungan, kita bisa jualan. Nah sekarang kita harus ikutin aturan pemerintah. Bahwa kalau mau besar kita harus ikutin, misalkan kita punya SIUP, NPWP, brand tax 10%, dan semua peraturan dari pemerintah kita harus ikutin. Seperti itu, dan pastinya kita kalau pengen berkah dan Allah ridho ya kita tidak mengganggu ketertiban umum di kaki lima dan lain-lain seperti itu. Tentunya juga dengan belajar ya, gabung ke komunitas-komunitas positif, ikutin acara-acara seminar, workshop tentang entrepreneurship, saya rasa bagus, silaturahim juga, silaturahim ya, seperti itu. Dan kadang kendalanya selalu modal, bahwa modal itu tidak harus berupa uang, duit, tapi ya itu faktor niat, keyakinan, disiplin, terus gabung ke komunitas, networking itu salah satu modal untuk kita bisa maju, bisa bangkit. Iya, dan itu kan selalu menjadi alasan Mas Mono, apalagi sekarang digusur begitu. Saya tempat tinggal saya tidak punya, begitu bagaimana saya mau memulai usaha? Saya dulu tinggal 2,5 kali 3 meter, saya tidur pakai alas kardus saat itu. 2,5 kali 3 meter. Bisa bayangkan dapur saya di situ, ruang tamu saya, meracik resep ayam bakar juga di situ. Dan saya di luar pakai tenda, seperti itu dengan gerobak yang saya punya. Saya dagang, saya jualannya untuk masaknya juga seperti itu di kaki lima. Dan saya sama istri, saya jualan ayam bakar, istri jualan nasi uduk. Kolaborasi jadinya. Sekali lagi ditekankan ya, dulu di ruangan 2,5 kali 3 meter. Dan bahkan saya tidurnya pun pakai alas kardus, dan saya tidak malu untuk cerita itu karena benar saya alamin. Luar biasa. Lalu akhirnya tadi kan Anda mengatakan juga sebetulnya kan tidak harus menunggu penggusuran begitu, tapi ini bagaimana nih caranya untuk bangkit begitu kan. Akhirnya memanfaatkan momentum itu dan akhirnya sadar kalau tadi kan sempat Allah kok nggak adil ya. Dan momen akhirnya sadar, ternyata ini loh yang harusnya dijalankan oleh Anda untuk mendewasakan dalam tanda kutip. Sepele banget ternyata waktu saya di kaki lima, saya hanya menjualan ayam bakar tok, Mbak. Saya tidak menjual minuman, saya tidak menjual menu-menu yang lain, misalkan tempe tahu dengan kompor lain-lain, enggak. Hanya ayam bakar tok. Dan sepeser pun saya nggak ngambil untung dari penjual minuman tersebut, karena kita tidak boleh menjual menu yang sama. Kode etik yang tadi disebutkan. Begitu saya buka cabang, ternyata ada rasa syukur yang saya terus syukurin adalah saya bisa menjual minuman. Saya bisa menambah menu tempe dan tahu, dan saya bisa jualan sampai malam jam 9, dan saya bisa jualan sampai Sabtu dan Minggu tanggal merah. Kalau dulu tanggal merah, Sabtu Minggu libur di kaki lima tersebut. Oh, saya suka musik, saya tambahin musik juga di situ. Ternyata sepele ya, ini ternyata hikmah yang Allah berikan. Saya bisa jualan nambah menu, bisa jualan sampai malam. Itu terus saya belum paham tuh, begitu lama-lama, oh iya. Allah punya skenario yang luar biasa ternyata di balik saya digusur tersebut. Dan saya selalu belajar untuk positive thinking, termasuk saya di cabang Kalimalang pun saya juga digusur. Pelebaran jadi jalan. bukan sekali aja ya? Di Kalibata, di komplek belakang MPR DPR, di kaki lima saya juga digusur.
Nah, Dan Mas Mono ini kan capek. banyak Kalau saya sekali outlet menempatkan saya diri digusur. ya jadi Mas Mono. Saya udah usaha nih, udah capek-capek, udah membuat segala sesuatu, udah merintis dari awal begitu. Tiba-tiba jebret kena penggusuran. Itu kan jadi drop lagi nih mentalnya. Nah, Ya. itu loh yang Seninya PR-nya adalah- untuk membangun lagi positivity. Ayo bangkit lagi, ayo gitu. Di situ pun saya juga masih bisa ketawa gitu lah. Artinya bukan ketawa terbahak-bahak gitu. Oh ya saat saya susah bukan saya sendiri, ternyata ada teman-teman saya yang lain, pedagang-pedagang yang lain juga digusur gitu loh. Jadi ada Gitu. rasa kebersamaan untuk Kebersamaannya akhirnya sangat kuat sekali sama-sama di kaki bangkit. lima. Mungkin sama juga yang sedang sekarang ada di kawasan Penjaringan, di kawasan Rawa Bebek yang ngomong-ngomong mereka akan sudah diberikan rusunawa. Kalau dulu kan tidak ada rusunawa. Nah sekarang Mas Mono, tips dan juga saran untuk teman-teman yang akan memulai bangkit lagi, yang akan sekarang sedang terpuruk sepertinya, kita tidak bisa ngapa-ngapain karena digusur, ternyata bisa. Ini ada bukti nyatanya Mas Mono. Silahkan dibagikan bagi teman-teman. Ya, buat saudaraku semuanya, sahabatku semuanya, selalu positive thinking bahwa mungkin ini adalah cara Allah mungkin juga mengangkat derajat saudara-saudara semuanya. Ambil positifnya, mungkin dengan digusur, bukan digusur bahwa dengan penertiban ini mudah-mudahan dapat tempat yang lebih layak, lokasi yang lebih strategis, dan usaha yang makin ramai dan berkah yang Allah ridho. Dan ikutin aja lah sampai mana, yang penting kita berikhtiar, berdoa, dan nanti Allah yang akan membimbing kita. Dan saran saya untuk memulai bisnis, karena saya juga backgroundnya adalah pengusaha, usaha, ya terus belajar dan inovasi agar tetap bisa eksis. Dan bukan hanya lokasi dan lokasi. Saya menekankan di sini, kita jualan juga pakai sosial media untuk saat ini, untuk online ya. Jadi nggak harus bayar dengan lokasi-lokasi yang mahal ya. Baik. Gitu. Terima kasih Mas Mono atas pencerahan mungkin dan juga wejangan-wejangan untuk Saling teman-teman. belajar lah pastinya. Saling belajar. Terima kasih. Jadi pokoknya let just God do the rest, tapi kitanya juga tentunya memberikan the best. Siap. Terima kasih Thank you, Mbak Mas Agus Widya. Pramono, Mas Mono sudah berbagi di sini.